Ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Love ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap,
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya itu sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep serut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja.
sampai tanak ya, jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam, di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris, ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya.
Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Lef ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lef ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Yang untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya. Supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap,
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya itu sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep serut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja.
sampai tanak ya, jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh yang
untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Lef ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lef ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada dua, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Love ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus,
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya, lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya. Supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja.
sampai tanak ya, jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam, di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris, ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya.
Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Lef ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lef ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya, lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya, lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah matang aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya. Secukupnya aja ya, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja.
sampai tanak ya, jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya.
Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Love ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus.
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya. Secukupnya aja ya, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya, lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah matang aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya.
Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya.
Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya. Secukupnya aja ya, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya, lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya.
Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya.
Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam, di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris, ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget.
Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan.
Lanjut di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Love ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus,
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya. Secukupnya aja ya, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep serut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air.
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Yang untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja
sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya.
Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Lef ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lef ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada dua, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke lanjut kita haluskan bumbunya, ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Love ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus.
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Yang untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja.
sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya.
Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Left ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Left ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Left yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Left yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita kan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lef. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lef ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus.
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air.
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja
sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya.
Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya.
Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemiringnya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya itu sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus.
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya.
Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya, lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman.
Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap
dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya
Secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lev yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Lev. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Lev ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.
Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air
Secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna.
kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Life. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja.
sampai tanak ya, jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya.
Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Lef ya, yang tipe IL163, pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lef ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Lef yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Left. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada dua, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.